Selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, di mana program ini akan mengajak Anda untuk mencermati masalah yang terjadi di sekeliling kita. Tidak hanya mencermati, mengkritisi, namun kita juga mencari solusi. Pendidikan dan pembangunan adalah satu kesatuan yang utuh, di mana pendidikan ini menjadi dasar dari pembangunan sehingga kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Apabila kita tarik 1 tahun ke belakang, kita mengucapkan terima kasih kepada satuan pendidikan, tenaga pendidikan, dan semua yang terkait di bidang pendidikan yang memberikan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, bahwa kita sudah ada pencapaian-pencapaian. Seperti kita sudah bisa mengirimkan siswa kita bisa berhasil di 300 sekian penghargaan internasional. Apabila kita lihat dari pendidikannya, kita juga sudah memberikan akses pendidikan lebih banyak, sekitar 30% lebih kepada anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan. Namun apabila kita lihat keberhasilan, kita juga lihat tantangannya, bahwa angka kekerasan di Indonesia untuk pendidikan ini naik 100% dari tahun 2023 sampai 2024. Apakah tidak ada keperpihakan kepada dunia pendidikan? Kita akan membahasnya di dunia pendidikan, nir kekerasan. Bersama narasumber yang telah hadir di studio, kami akan memperkenalkan kepada Anda satu persatu. Yang pertama adalah Insinyur Timotius Aprianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Meta. Pak Tim, apa kabar Pak Tim? Sehat. Sehat. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping Mbak Tim ada Mbak Kiki. Halo, selamat sore. Selamat sore. Beliau adalah Komisioner KPAID Kota Yogyakarta. Ya. Dan selanjutnya kami perkenalkan kepada Anda, beliau adalah Dr. Iriana Nurhayati, SPD MPD. Selamat sore, Mbak Meta. Ya, beliau adalah pakar kebijakan pendidikan UNY. Sudah, ini tokoh-tokohnya ini. Jadi nanti kita tidak akan salah kalau kita akan menggali tentang apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Langsung ke Pak Tim. Pak Tim, pendidikan nir kekerasan. Sebelum ke sana, apakah Indonesia, kita ambil di Indonesia dulu ya Pak Tim ya, jangan ke Jogja dulu ya Pak. Kita itu sudah memberikan pondasi kita ke pendidikan belum? Ya, saya senang dengan pembukaannya tadi, dengan intronya tadi. Nggak kalah sama presenter nasional. Nggak usah saya sebutkan merek ya. Iya. Putri yang cantas, cerdas, Mbak Meta, terima kasih. Jadi kalau ditanya tentang masalah pendidikan, saya berkali-kali menulis dalam tulisan analisis saya bahwa salah satu masalah pendidikan kita ini adalah terjadi masalah sistemik tentang pendidikan di Indonesia. Kita ini lupa bahwa pendidikan itu merupakan mandat negara yang seharusnya menjadi mission raison d'être. Jadi menjadi alasan kenapa kita itu membentuk negara Republik Indonesia, itu alasannya dituangkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwa ada 4 tujuan: melindungi segenap tanah air dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan kemudian sesudah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diturunkan oleh seorang menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama, meskipun tidak lama beliau menjabat, Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini yang lebih dikenal, hari ini kita memperingati hari kelahiran beliau. Tadi saya berziarah di makamnya beliau. Itu sudah sejak tahun 1922 saat mendeklarasikan Taman Siswa, beliau itu mengenalkan konsep Sastra Jendro Hayuningrat. Ya, nah, ini adalah bahwa pendidikan itu sebagai sebuah ilmu yang mulia akan melenyapkan kebiadaban dan mengganti dengan kedamaian, dengan kehalusan budi, dengan kelembutan. Nah, itu dasar moralnya. Lalu beliau merumuskan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Itu undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Indonesia, warga negara yang susila dan cakap serta bertanggung jawab dalam mensejahterakan kesejahteraan sosial dan demokratis.
Itu sudah jelas. Ya kira-kira seperti itu, tidak tepat persis. Nah ini adalah tujuan pendidikan. Semakin ke sini, ini pemerintah ini istilahnya nggak konsisten dengan tujuan ini. Nah lalu pendidikan bukan dianggap sebagai urusan utama negara. Karena pendidikan juga merupakan transmisi peradaban, transmitter peradaban. Kalau kita ingin peradaban Indonesia yang lebih baik, maka kata kuncinya adalah dari pendidikan. Baik, berarti pemerintah kita tidak berpihak pada pendidikan, tidak memberikan prioritas pada pendidikan, demikian? Gini, sistemnya atau orangnya? Kalau dibilang tidak memprioritaskan juga saya salah. Karena faktanya secara konstitusi kita itu sudah diberikan alokasi 20% dari APBN kita, besar, APBD kita. Ya. Tapi itu kan kuantitatif. Ujung-ujungnya kan kalau saya lihat apakah 20% dari APBN kita yang 3.000 sekian triliun, 3.400 triliun sekian itu dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Ristek Saintek ya, Kemendikti Saintek ya, atau Kementerian Kebudayaan, enggak. Saya sudah studi di anggaran itu enggak nyampe 75 triliun. Artinya itu tuh ya hanya untuk mau dibilang hapus-hapus ya enggak sih, tapi ini berarti enggak serius. Berarti apa ini? Berarti orangnya, berarti orang-orangnya yang berpemimpinan. Enggak serius. Berarti orang-orangnya tidak serius. Penyelenggara pendidikan kita ini penyelenggara pendidikannya di tingkat nasional tidak serius. Tidak serius dalam membentuk atau menjamin sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Siap. Nyatanya Undang-Undang Sisdiknas sampai sekarang amandemennya juga belum selesai. Kita kunci dulu, kita ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, kalau kita tadi kita teruskan dari Pak Tim dengan judul kita kekerasan pendidikan nir kekerasan. Masih terjadi 100% benar. Ya benar, dan itu memang kami pernah mengadakan survei di Kota Jogja itu untuk SMP tahun 2023 ya. Untuk SMP, SMA, SMK itu memang kekerasan itu masih mendominasi, ada sekitar 80% dari responden itu pernah mengalami kekerasan. Baik. Kita samakan dulu dengan Pak Tim. Iya. Apakah Mbak Kiki juga kemudian setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Tim bahwa itu belum tepat sasaran? Sebetulnya kalau sistemnya itu sudah mengatur ya, ada aturannya, itu lengkap. Kita punya peraturan bahkan sampai di tingkat provinsi ya, ada DIY, ada kemudian turun ke kabupaten kota gitu, bahwa ada kebijakan kan seharusnya sebagai bentuk komitmen ya, untuk mau mengimplementasikan. Terus kalau ditanya apakah kemudian secara struktur ada secara struktur gitu ya. Namun memang ketika kita lihat di lapangan persoalan pendidikan untuk nir kekerasan, benar-benar nir kekerasan itu ternyata butuh lebih dari sekedar sistemnya ada dan strukturnya ada. Tapi ada bagaimana satgas, kemudian ada tim. Ya, ada niat, komitmen gitu ya. Juga kita kalau saya boleh bilang gitu, emang butuh hati nurani untuk betul-betul mau meluangkan bahwa ya ini penting gitu untuk ini diterapkan. Sekolah gitu. di Jogja belum. Iya, berapa persen? belum. Berapa persen, Mbak? Dari 1 sampai 100, berapa persen? Oke, kalau di Kota Jogja itu kan kebijakannya PAUD, SD, SMP ya gitu. Kalau kemudian dilihat hanya dari sisi formalitas bahwa ada aturan dan ada struktur, semua sudah ada. Tapi bagaimana itu diimplementasikan ya masih 30% ya. Dilihat dari korban-korbannya 30% baru. Iya, baik. iya. Itu untuk yang semuanya. Kalau Kota Jogja kan kita hanya untuk SD, TK, SD, SMP. Kalau provinsi dia akan mengurusi SMA, SMK, pendidikan luar biasa. Baik. Dari TK, SD, SMP saja 30% masih. Berarti di bawah 50% kecil sekali. Pakar kebijakan pendidikan UNY. Saya akan ke Anda. Mbak, berarti ada yang salah apanya? Saya kira sebenarnya lebih ke gini, kebijakan sudah ada, pemerintah juga sudah punya komitmen sebenarnya, di antaranya ada kebijakan sekolah ramah anak, penguatan pendidikan, penguatan karakter dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kira ada hal yang belum tepat di sini. Salah satunya adalah bagaimana pengimplementasian dari kebijakan yang sudah ada, di mana harapannya itu bisa mengatasi permasalahan ini, atau setidaknya mengurangi atau menanggulangi adanya kekerasan. Apa dulu dari sekian banyaknya yang kurang implementasinya? Pertama, apa dulu? Oke, baik. Dari sisi ini yang pertama itu adalah
pengetahuan, pemahaman dari guru, terutama ketika berbicara tentang sekolah ramah anak nih ya. Nah ini kan orang itu harus tahu dulu, baru kemudian paham, baru akhirnya bisa aksi untuk melakukan itu dengan baik. Penemuannya ternyata banyak yang belum paham terkait dengan salah satunya adalah kebijakan sekolah ramah anak yang harapannya bisa mengatasi kekerasan itu, setidaknya mengurangi. Gitu. Mereka taunya kekerasan itu apa kalau dilihat? Baik, kalau dari sisi ini kekerasan ya taunya adalah memukul, lebih ke fisik, kemudian hanya sebatas. Kalau mengejek pun itu ya mereka taunya ya saya kan bercanda gitu. Jadi jangan dianggap serius dong. Begitu saja kok sensitif, baper. Nah, ini masih terjadi di kalangan apalagi di satuan pendidikan juga masih seperti itu. Masa gitu aja baper gitu. Bahkan khawatirnya bagaimana kalau pendidik menganggap itu juga bagian hal yang yaitu biasa. Namanya juga kita memanggil dengan sebutan yang mungkin bukan sebutannya dia atau maaf dengan sebutan yang lain, orang tuanya, atau bahkan maaf ada yang menyebut hewan dan sebagainya. Menurut mereka ini kan bercandaan, tapi kita nggak pernah tahu hatinya seseorang. Apa gitu. Degradasi moral? Ya salah satu ya termasuk degradasi moral seperti itu karena kan idealnya kan memberikan bagaimana sekolah itu bisa mengajarkan berempati kepada orang lain juga. Baik. Kemudian juga kaitannya dengan menghargai, respect gitu ya. Tapi ternyata masih belum. Saya pindah lagi ke Mbak Kiki. Oke Mbak Kiki, kita bisa lihat tadi bahwa ternyata pemahamannya itu kecil sekali. Ya. Jadi kalau di sekolah ya di tingkat implementasi saya sendiri kemudian mengalami dan paham ya apa yang dialami oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu. Tadi ya pekerjaannya banyak, lalu kemudian tadi yang murid itu atau siswa itu saling memanggil, saling membuli kayak gitu tuh sebagai sesuatu yang biasa, betul. Itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena setiap hari terjadi gitu. Nah, tapi kan kalau kita tidak punya concern lebih untuk bagaimana sih ini ada situasi semacam ini gitu ya. Apa yang kemudian harus dilakukan untuk pencegahan, penanganan seperti itu. Karena tadi dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka mekanisme penanganannya juga tidak maksimal. Itu. Jadi kalau misalnya ada anak aduh alah cuman kayak gitu. Tadi kan diceritakan oleh Mbak. Lalu kemudian peristiwa ini tidak ada yang namanya dari guru sendiri ya. Seharusnya kan ini dilakukan secara sistematis. Artinya ada kepala sekolah, ada komite, ada guru BP. Guru BK tidak akan maksimal. Mereka itu datang ke kelas aja itu paling cuman 1 jam pelajaran 1 minggu. Itu kan nggak maksimal ya. Lalu kemudian kalau diharapkan siswa mau melapor ke BK itu udah punya stigma gitu. Kalau kita datang ke BK berarti itu anak nakal. Nah, artinya ini perlu peran serta semua pihak bagaimana setiap hari itu ada terapi behavioral terapi untuk anak-anak bisa berperilaku dengan baik. Contoh sederhana aja, bagaimana kemudian kita bisa tadi memanggil dengan benar, lalu tidak menjadikan fisik itu sebagai bahan ejekan, ya. Lalu kemudian saling menghormati, saling membantu gitu, ada solidaritas antar teman, lalu kemudian pertemanan yang positif gitu, itu kan yang harus dibangun ya. Nah, hari ini gitu semakin kemudian satu hal bahwa memang budayanya udah beda ya. Nah sekarang nggak bisa gitu kita hanya berinteraksi langsung. Mereka itu lebih banyak berinteraksi lewat sosmed gitu ya. Mau kita temenan deket juga sosmed itu bermain gitu. Nah bagaimana mereka juga mengadaptasi kebiasaan di sosial media, diadaptasikan ke kebiasaan yang betul-betul yang luring ya, yang langsung gitu. Kalau dulu kan luring lalu dibawa ke sosmed. Ini enggak sekarang. Sosmed dibawa ke luring gitu. Itu yang kemudian jadi masalah. Jadi norma itu jadi sangat bebas gitu. Baik, kita akan kunci itu, kita ke Pak Tim lagi. Pak Tim, kalau kita lihat sini Pak Tim, ada Mbak Rina, ada juga Mbak Kiki yang sudah luar biasa. Kemudian ada sekolah-sekolah yang bingung. Pak Tim, gimana perjuangannya Pak Tim sendiri nanti ini? Gini loh, saya itu lambe sak tumang kari sak merang gitu. Tapi nanti kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya bibirnya itu seperti alat menumbuk padi itu sak tumang, tinggal seperti satu bulir padi. Baik, nanti saya akan bahas itu lagi Pak Tim, tapi sebelumnya kami akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk mengikuti pariwara berikut ini.
kita bahas lagi ke pendidikan diri kekerasan, karena saya yakin ini pasti ya pemirsa, karena sudah ada studinya 2 dari 3 anak itu jadi korban bullying. Pasti anak Anda atau anak-anak kita pernah menjadi korban. Entah kita bisa ngobrol dengan mereka, kita tanya, mereka akan memberikan kejelasan pada kita, atau disimpan saja karena takut. Tapi karena sudah ada narasumber yang sudah hadir di sini, kita akan kembali membahasnya bersama narasumber kita ke Pak Tim. Saya minta pertanggungjawaban Pak Tim. Apa yang bisa kemudian Pak Tim lakukan? Maksimalkan, Pak. Iya, yang bisa saya lakukan ini kan bicara, lalu saya mendorong, dan kadang-kadang juga marah-marah juga, jadi sering. Apa mereka nggak bisa mendengar? Ya bisa mendengar, cuman masuk telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Apa yang mereka minta sebenarnya di pendidikan kita itu? Perangkat tentang reformasi birokrasi kita, ini kan bagian dari birokrasi di pemerintahan. Itu sudah ada peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010. Itu diharapkan bahwa birokrasi Indonesia ini tahun 2025 menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Ya, mulai di pertama kali rule based birokrasi yang basisnya aturan, lalu performance based birokrasi yang basisnya kinerja. Kemudian yang level ketiga, birokrasi yang basisnya itu adalah dinamis, basisnya itu bahwa birokrasi menjadi birokrasi yang berkelas dunia, dynamic birokrasi, dynamic governance. Nah ini gini, jadi persoalan kekerasan itu mestinya itu negara jangan mencontohi kekerasan. Maka kemudian saya menyebutnya, kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya dalam program Kita Bicara, saya bicara bahwa saat itu programnya tentang terorisme, bom di Surabaya. Saya menyebutkan bahwa salah satu jenis bentuk terorisme itu adalah namanya state terrorism. Maka ketika kita bicara violence, itu ada yang namanya state violence. Kekerasan yang dilakukan oleh negara. Loh, apa negara melakukan kekerasan? Jika negara itu mengabaikan pendidikan itu sebagai hak asasi manusia, maka saya bilang bahwa negara itu mengabaikan hak asasi manusia? Mengabaikan hak asasi manusia. Sekarang akses terhadap pendidikan yang layak, akses terhadap tenaga pendidikan yang kompeten sesuai dengan tingkat masalah. Saya kemarin baru saja dengan rekan-rekan menyarakan namanya Hari Cerebral Palsy, itu kan Oktober tanggal 6. Kalau kemarin Hari Down Syndrome sedunia. Itu ada 200-an anak Down Syndrome, ada 60 yang aktif. Ini mereka yang harus membutuhkan kebutuhan khusus ini. Negara sekolah di sekolah-sekolah luar biasa. Masalahnya juga luar biasa. Dan mereka juga terpapar kekerasan. Meskipun bukan kekerasan cyber. Ya apa Pak? Maksudnya gini, apakah pemerintah itu harus membebaskan biaya sehingga tidak menjadi anak tiri pembangunan? Ya itu kalau diperlukan, memang sesuai mandat kan sekarang sesuai dengan kebijakan tujuan Pak Presiden kita yang kan baru ini. Untuk berarti sekarang kan wajib belajarnya bukan lagi 9 tahun, tapi sudah 13 tahun. Maka logika saya, logika konstitusi saya, jika pemerintah sudah menetapkan wajib belajar 13 tahun, maka negara harus siap 13 tahun itu untuk membebaskan biaya pendidikan untuk seluruh anak-anak yang sekolah di negeri. Saya kunci, berarti pemerintah juga harus punya komitmen 13 tahun biaya nanti bukan menjadi halangan. Ke Mbak Riana, Mbak, tapi kenyataannya kita ini dihadapi keluarga tidak terima dengan sekolah apabila anaknya ada kena perundungan, sekolah juga tidak terima karena sudah maksimal, keluarganya juga demikian gitu. Kita mulai dari mana? Baik, ini kalau berbicara tentang lingkungan pendidikan, menurut Ki Hajar ya Bapak. Jadi Bapak, pada dasarnya itu kan ada 3, ya kan? Lingkungan keluarga, masyarakat, kemudian sekolah. Nah, dari sisi ini tentunya yang paling utama dan pertama itu adalah keluarga dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya di keluarga ini belum bisa memberikan secara maksimal, kemudian tiba-tiba diserahkan ke sekolah? Kalau kenyataannya sekarang pada keluarga sekarang bercerai-berai, maksudnya satu cari uang ke sana, satu kemudian ada urusan arisan dan segala macam ke sosial dan segala macam, anak tidak diperhatikan, dia akan lari ke sekolah karena sekolah menyita hampir sepertiga waktunya. Betul sekali. Lantas?
Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Kiki ya, bahwa sebenarnya betapa pentingnya di sini seorang pendidik itu memiliki hati dan jiwa sebagai seorang pendidik yang sebenarnya. Karena pendidik sekarang juga mikir keluarganya di rumah, Mbak. Iya, nah ini kan ketika berbicara tentang pendidikan, kalau sudah punya hati, tidak peduli dia di rumah atau di sekolah atau di masyarakat, itu dia akan sama saja memiliki hati sebagai seorang pendidik. Karena berbicara pendidik itu tidak hanya di sekolah, Mbak Meta. Jadi berbicaranya itu pendidik itu ya di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat, itu sebenarnya kalau dia sudah memiliki jiwa pendidik dimanapun juga sama aja. 3 pilar tadi, keluarga, masyarakat, sekolah. Tiga-tiganya masih kurang sekarang? Ya bisa jadi kurang sih. Dari sisi ini seharusnya juga tidak hanya 3 itu ya, tapi lebih ke bagaimana mensinergikan juga ke pemerintahnya ya. Kalau di sisi ini kok kayaknya seperti fokusnya itu hanya sekolah, masyarakat, kemudian rumah. Pemerintah apakah termasuk lingkungan Pemerintah di kan sini? sudah ngasih uang, Mbak. Oh, tidak cukup hanya uang. Sama seperti misalnya orang tua, maaf, hanya memberikan uang kepada anak. Fasilitas kamu sekolah, lah. Nak. Iya. Tapi dia kurang memberikan perhatian, kasih sayang. Kasih Ini kan sayang, dari baik. sisi ini bagaimana anak itu bisa merasa, oke, ini adalah proses mendidik. Beda antara mengajar dan mendidik. Ya. Kalau mengajar itu hanya transfer of knowledge, kemudian ditambah dengan keterampilan atau skills. Sedangkan mendidik itu ada satu lagi yang terpenting, yaitu adalah transfer of values. Nilai-nilai moral, karakter, begitu. Ya, mungkin dikejar target, Mbak. Jadi Target? guru-gurunya dari Anda sebagai kebijakan pendidikan. Oke, kita lihat sekarang. Ya. Idealkah pengajar pendidikan sekarang untuk anak-anak? Oke, kalau berbicara tentang ideal atau tidak, ini tidak bisa dipungkiri juga terlalu banyak hal yang administratif yang harus diselesaikan oleh guru. Nah, masalahnya itu kita tidak bisa menyalahkan selalu semuanya di guru ya, karena kembali lagi ke ini tuh tugasnya berhubungan dengan sekolah itu semua warga sekolah. Ada kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, bahkan maaf tukang kebun, kantin, itu semuanya juga memiliki peran dalam bagaimana kita semua bersinergi untuk membentuk anak-anak yang memiliki karakter yang baik, terutama keteladanan. Baik, saya ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, kalau kita lihat sekarang fasilitas, kemudian moral dan segala macam untuk sekolah yang berdompet tebal, ada CCTV, ada ruang psikologi, sangat timpang sekali dengan anak-anak. Kita lihat kasusnya, apakah kasus-kasus kekerasan itu terjadi pada yang ekonominya kurang? Enggak juga, Mbak. Berarti? Jadi memang itu hampir rata ya. Kalau kita mau bilang itu skala satu sosial itu nggak berpengaruh gitu. Berarti memang rusak dari Enggak juga. Gimana? Jadi di tengah situasi kondisi yang seperti ini, kalau menurut saya sih daripada kita mengutuk kegelapan kan mending kita menyalakan lilin ya Mbak. Yang itu yang kemudian coba kami lakukan. Oke, nyalain lilinnya dari mana Mbak Kiki? Ketika kemudian ada kebijakan tentang Permendikbud nomor 46 tahun 2023 ya untuk penanganan dan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, kami KPAI bersama dengan Dinas Pendidikan baik itu di Kota Yogyakarta maupun di provinsi itu berusaha masuk ke sekolah-sekolah gitu ya untuk mengecek sejauh mana ada kesulitan tidak dalam implementasi. Tahun lalu juga itu. KPAI masuk sekolah, Mbak? Iya. Tapi 100% kita naiknya. Nah, kita juga lihat ada banyak faktor di sini ya. Satu, faktor lingkungan itu paling berpengaruh gitu ya. Yang kita tahu sekarang adalah kalau kita mau memulai dari sekolahan gitu, maka kita masuk ke sekolah, kita tahu apa sih sebetulnya kesulitannya dan benar bahwa guru-guru itu kesulitan untuk bisa ikut mengimplementasikan sekolah ya, terutama ya karena ini dalam satu sistem ya. Itu kesulitan untuk mengimplementasikan itu karena memang anak ini kan di sekolah cuma berapa jam. Sisanya kan kemudian di rumah dan di masyarakat. Nah, artinya satu, tadi peran keluarga juga harus hadir, ya kan? Bagaimana kemudian orang tua itu juga bisa berkomunikasi kepada Apakah anak. Apakah rata-rata orang tuanya itu bermasalah? Kalau lebih kepada relasi ya, lebih kepada relasi keluarga yang kalau kita sekarang lihat gadget itu jadi menjauhkan yang dekat gitu. Nah, sudah sibuk sampai di rumah pegang gadget, nggak sempat kemudian menyapa anak, itu satu. Dalam masyarakat sendiri itu kemudian kalau masyarakat tidak merasa memiliki bahwa ini bukan anak tetangga saya saja, ini anak saya juga, maka ketika kemudian di dalam masyarakat itu melihat kok ada anak jam 7 sampai jam 9 tidak belajar dan itu tidak diingatkan untuk
kemudian belajar, ya itu lepas semua. Artinya tidak tanggung jawab bersama. Yang namanya di masyarakat ketika anak jam 7 sampai jam 9 itu masih nongkrong di rumah, kamu kenapa Dek gitu. Atau misalnya ada kumpul-kumpul ya yang dikhawatirkan tentang kejahatan jalanan, ya memang harus disapa, ditegur. Ini ada apa, mau ngapain dan lain sebagainya gitu. Ya, itu yang menjadi tanggung jawab bersama. Komunikasinya gitu. untuk orang tua, betul, masyarakat itu juga kurang baik. Anak itu butuh disapa, Mbak. Yang jelas itu gitu. Jadi dia butuh dimanusiakan, butuh disapa, butuh ditanyakan kondisinya, apa kebutuhannya gitu. Maaf, mereka nggak merasa kalau diribetin, Mbak, dalam tanda kutip? Seharusnya enggak ya, kalau itu adalah satu komitmen, enggak, anak-anak tuh sebetulnya butuh itu dan butuh difasilitasi kebutuhannya apa, gitu, enggak didikte ya, tapi bagaimana kemudian mereka difasilitasi. Anak sekarang itu kan kebutuhannya udah beda sama yang dulu, gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi ruang-ruang publik untuk anak-anak. Baik, saya ke Pak Tim. Pak Tim, kita sudah melewati berapa menteri? Berapa presiden? Iya kan, Pak? Kita lihat bahwa kebijakan itu tokoh akan bilang ini bagus, ini bagus, ini bagus, tapi berganti sampai tidak optimal. Lantas kita harus gimana, Pak? Kita harus gimana, Pak? Ya itu yang jelas kita harus bicara nanti di offline lebih lanjut untuk DIY ya. Apa harus? Ini kita mau gimana? Kalau kita harus viral dulu baru didengarkan atau gimana, Pak? Sebelum tanggal 8, saya bicara ini sebelum 8 Mei 2020. 8 Mei ada apa ini, 8 Pak? Mei ada kunjungan kerja Komisi 10 ke DIY ya. Mereka mau konsultasi tentang amandemen Undang-Undang Sisdiknas ya. Nah ini supaya kita benar-benar serius memasukkan masukan Tunggu dulu, itu. Pak, amandemen berarti ada yang diperbaiki? Iya, ada banyak yang diperbaiki. Banyak hal yang diperbaiki. Yang akan mendukung nir kekerasan kita? Ya, gini, Undang-Undang Sisdiknas ini kan kemudian dipecah lagi menjadi undang-undang tentang guru, undang-undang tentang pendidikan tinggi, ada undang-undang tentang penyelenggaraan. Ini akan disatukan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Memang idealnya banyak memberi masukan bahwa ini suatu undang-undang yang harus menjadi rumah bersama, bukan terlalu banyak instrumen pendidikan. Telat, Pak, berarti masalahnya adalah itu pada implementasi kebijakan yang terlalu over politicized. Ya. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Ini namanya kurikulumnya Merdeka Belajar Pak Nadiem nggak dilanjutkan semua, dihapus semua. Anak jadi korban ya, Pak? Nah, ini kan padahal ini kan ini learning loss, learning loss, kemudian juga investment loss. Ya. Tapi semuanya bayangkan kita ini pandemi dari tahun 2020 sampai 2022 anak-anak kita ini mengalami suatu fase yang kita sebut sebagai learning loss. Tidak ada interaksi tadi. Kemudian anak-anak harus beradaptasi dengan teknologi baru. Memang ini ada penelitian mengatakan ini men-speed up, meng-accelerate tentang literasi digital ini selama 4 tahun di accelerate. Tapi kemudian dampaknya kan ada cyberbullying. Betul. Saya kira cyberbullying itu kalau kita lihat secara statistik mesti paling banyak sesudah tahun 2022. Iya, betul ya, karena anak akrab dengan ini gadget. Baik ya, kita kunci dulu ke Mbak Riana. Mbak Riana, ayo Mbak, kita coba pilah-pilah lagi, Mbak. Kalau saya tuh sampai sekarang tuh jadi bingung kayak nyari telur sama ayam duluan yang mana gitu. Kita lihat ada kebijakan kependidikan, kemudian kita ada sekolah ramah anak yang katanya kurang implementasinya. Guru juga keberatan. Kita bisa nggak sih, Mbak, kalau kita masukin, saya sampai bisa nggak sih kita masuk di setiap sekolah itu kita bantu dengan ahli? Oh bisa. Sebenarnya gini, ini tuh tidak dilepas 100% ya untuk yang sekolah menjadi atau mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak terus kemudian oke, silahkan jalan sendiri, tidak seperti itu. Sebenarnya ada juga dari para pengawas, kemudian juga saya pernah menanyakan juga apakah pernah dilakukan suatu evaluasi. Betul. Ada evaluasi, tetapi evaluasi itu mirip seperti hanya mengisi, mengupload file, kemudian seperti akreditasi seperti itu. Borang, betul. Akhirnya cenderung seperti administratif. Padahal yang kita butuhkan kan idealnya ketika implementasi apa yang terpenting untuk melihat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Evaluasi kan. Apa perlu sanksi? Sanksi untuk apa? Untuk yang tidak berhasil? Iya.
Kalau misalnya kita tidak bisa langsung memberikan sanksi. Itulah gunanya evaluasi dulu. Kenapa? Misalnya apakah ini berhasil atau tidak terkait dengan kebijakan sekolah ramah yang diterapkan atau diimplementasikan di sekolah. Baik. Kalau misalnya belum, ini dilihat bagian aspek mana yang belum berhasil dan mensupport hal itu. Baru kita bisa memperbaiki, tidak bisa langsung sanksi. Baik, kita akan coba nanti menggali lagi pemirsa, namun ranah publik kita hentikan sejenak guna mengumandangkan azan maghrib yang berlaku bagi daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pendidikan nir kekerasan, pemirsa yang ada di rumah, semoga apa yang kita perbincangkan di sini bisa diterapkan dan juga diresapi bahwa ternyata kita harus berperan aktif, keluarga menjadi utama dari seorang anak itu ketika dia akan pergi menuju luar rumah pendidikan, karena itu sangat berkaitan sekali. Pemirsa tidak percaya kalau misalnya dalam keluarga itu kemudian ada apa-apanya bisa berimbas. Oke, saya ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, kalau kita tanya kuantitas naik ya. Sekarang kita lihat ragamnya. Naik, lebih rumit, lebih ngeri. Lebih rumit, lebih ngeri, lebih tidak disangka. Oke, gitu. kita buka. Jadi dari SD, karena memang kami ini meminta untuk sekolah gitu ya, menganjurkan sekolah, malah merekomendasikan sekolah untuk mengadakan razia gadget ya. Kenapa? Karena pemakaian gadget ini sudah ada beberapa bukti itu disalahgunakan. Nah, rata-rata kan kemudian orang tua tuh melawan gitu ya, karena ini kok melanggar privasi anak, bahkan anak sendiri sudah bisa bilang begitu. Nah, justru kami melakukan langkah itu untuk melindungi anak, privasi anak dari oversharing gitu, dan ternyata terbukti kayak di HP anak SD itu kami temukan ada beberapa kumpulan foto dan video yang memang bermuatan pornografi. Cowok cewek, Mbak? Iya. Dan ini nggak usah jauh-jauh, mereka kan udah bisa bikin stiker tuh. Jogja, Mbak, Jogja. Kepalanya apa? Ini Jogja. Kepalanya apa? Badannya diganti siapa gitu. Nah, itu jadi bahan bercandaan di WhatsApp grup yang ada gurunya. Misalnya seperti itu. Nah, kami banyak menemukan kasus-kasus berangkat dari gadget. Lalu kemudian perilaku anak yang membuli teman itu rata-rata ketika kami tanyakan, ya sebagian mengaku ada yang mendengar itu dari rumah gitu.
saya dibilang begini sama orang tua saya, maka saya juga bilang gitu ke teman saya di sekolah gitu. Jadi ini yang namanya mereproduksi kekerasan. Apa mereka itu pelampiasan emosi di rumah? Enggak juga. Saking seringnya biasa, kan anak itu kan meniru ya. Oh, baik. Saking biasa mendengar, lalu kemudian ketika dia berinteraksi ya begitu saja. Biasa itu, kemudian ya. dibenarkan. Betul. Jadi itu biasa gitu. Jadi SMP apa yang kita temukan di gadget SMP? Ya, itu anak ketika kalau SMP kan sudah mulai mereka punya istilahnya naksir temennya gitu ya, udah mulai cinta monyet gitu. Nah, mereka tuh sudah ada kasus gitu bisa saling menukar foto, video seperti itu yang kami juga akhirnya di sekolah memang harus dilakukan ada kegiatan untuk psikoedukasi. Psikoedukasi itu secara komunal itu disadarkan bahwa kepada anak bahwa tindakan ini punya resiko. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu ketika mereka melakukan ini secara berulang-ulang, apa dampaknya terhadap diri mereka sendiri? Mengenalkan anak pada resiko, lalu kemudian mengajarkan mereka tanggung jawab, apa yang mereka lakukan itu ada akibatnya, dan itu yang kemudian harus mereka pertanggungjawabkan. Itu cukup efektif ya untuk membuat mereka berpikir melakukan hal itu lagi. Baik. Gitu. Itu sepertinya tahun lalu saya sudah pernah dengar itu, Mbak. Mbak. Iya. Dan masih terjadi. Masih terjadi. Mbak, Mariana, kalau kita lihat ini Mbak ya, oke, kita akan rubah dulu lah gitu. Kalau misalnya Pak Tim masih berjuang dengan kebijakannya itu nanti. Yang ada dulu Mbak, ini dari SD. Ya. Apa kebijakan yang bisa kita rubah supaya jangan slogan ramah anak lagi deh maksudnya. Berbicara tentang merubah sesuatu hal yang berhubungan dengan kekerasan ya. Kita tahu dari sisi ini tuh yang paling penting bagi seorang anak itu adalah keteladanan. Berarti Masalahnya belum di ada situ. teladan sekolah? Bisa dikatakan bukan belum ada, tapi masih minim sekali keteladanan. Karena mungkin banyak faktor ya, salah satunya karena terlalu banyak hal administratif yang harus dilakukan, kemudian berbagai macam program tadi yang kebijakan sering berubah-ubah, itu pun guru juga mengalami overload loh sebenarnya. Berarti kalau misalnya ada akreditasi dan segala macam, selama itu berjalan, keteladanan itu jauh, akan kita ambil? Bukan berarti terus akreditasi tidak penting atau bagaimana ya, tetap penting akreditasi itu. Tapi masalahnya di sini adalah bagaimana agar guru ini, tidak hanya guru sebenarnya tadi, kita kan fokusnya kayak seolah-olah hanya menyalahkan guru ya. Padahal sebenarnya ini adalah warga sekolah tadi itu, kalau berbicara tentang sekolah ya, ranah sekolah. Nah di sini penting adanya kultur sekolah yang benar-benar mensupport hal itu. Yang pertama kan tentunya butuh komitmen untuk melaksanakan. Betul. Nah tadi guru misalnya sudah punya hati yang benar-benar pure, pengen mendidik anak dengan baik gitu ya. Walaupun dengan berbagai macam administratif yang harus mereka selesaikan. Tapi di sini adalah bagaimana ya caranya saya bisa menerapkan hal itu dengan baik, kemudian juga di sini siswa ini juga akhirnya bisa menerima hal itu dengan baik juga gitu. Dalam arti gini, kita kan nggak bisa membiarkan anak itu berjalan sendiri tanpa adanya suatu keteladanan ya. Guru ini gitu ya, yang pertama itu adalah bagaimana saya harus membuat suatu kultur sekolah yang di sini membutuhkan komitmen, yang komitmennya ini harus konsisten juga. Kadang maksudnya komitmen dan konsisten. Yang diidolakan anak-anak itu berbeda dengan apa yang dipikirkan idola orang tua. Betul. Orang tua itu betul. sosoknya yang seperti apa, tapi anak-anak tuh lebih yang sosoknya apa. Itu sulitnya. Terus kita formulasinya di sekolah bagaimana? Baik. Nah ini seringkali masalahnya adalah kita belum bisa menerima bahwa kita itu sudah berada di bukan dunia yang berbeda ya, tetapi lebih ke eranya tuh sudah berbeda gitu. Masalahnya orang tua dan guru masih membanding-bandingkan sesuatu hal yang masa lalunya guru ini gitu. Bahkan guru itu belum terlalu memahami, walaupun sudah tahu ya. Ini beda lagi, tadi saya bilang ada proses tahapan tahu, learning to know dulu, learning to do, learning to be, learning to live together tadi. Nah di sini berarti kalau guru tahu ada namanya multiple intelligences. Siswa ini yang dinamakan cerdas itu bukan hanya pinter dalam hal nilai. Betul sekali. Nah, ini harusnya kan memahami, oke, anak ini dia mungkin matematikanya nggak bagus, tapi di musik bagus. Kemudian di yang mungkin public speakingnya bagus. Nah, ini bagaimana guru bisa menghargai hal itu sehingga ada keep and touch, ada suatu engagement antara guru dengan siswanya. Ini yang harapannya bisa nanti
oke, aku punya sosok orang yang bisa aku teladani. Aku punya orang yang bisa aku andalkan di sekolah. Mungkin di rumah dia kurang ada orang yang dijadikan teladan atau mungkin di masyarakat kurang, tapi di sekolah setidaknya ada harapan bagi dia. Ada guru yang di sini selalu ada dan paham dengan apa yang kumiliki. Dan dia tidak terus menjudge bahwa kamu tuh kok nggak pinter sih di matematika itu loh, kayak si X yang dia tuh membandingkan. Ini pun masih terjadi juga di sekolah gitu. Tetapi apakah semuanya hanya di sekolah? Tentu tidak. 3 lingkungan tadi juga support. Bahkan mindset masyarakat itu masih belum berubah tentang kecerdasan tadi. Gitu. Dengan nilai 9 matematika, IPA, fisika, kimia Anda oke, padahal dampaknya apa? Dampaknya ini adalah anak ini yang tadi kita berharap ya setidaknya dia berpikir kritis, kreatif. Dia akan mungkin mindsetnya tuh lebih ke apa ya, bukan growth mindset tapi fixed mindset. Ya udahlah, memang aku nggak pintar. Ya udahlah, memang aku nggak bisa apa-apa. Karena orang tua saja memberikan judgement yang kamu tuh harusnya pintar matematika, nilainya tuh gini. Menjudging diri sendiri, dan akhirnya potensinya nggak keluar. Bisa jadi karakter juga berdampak ke sana. Kalau kita lihat ke sekolah, kita ke sekolah, kalau antar keluarga aja kita sering bandingin anak 1, anak 2, anak 3. Mbak Kiki, di sekolah pernah nggak keluarga-keluarga itu disadarkan ini loh akibatnya ini gitu? Iya, sebenarnya mekanisme parenting ya ini bekerja. Jadi sekolah kan sering mengadakan pertemuan parents meeting gitu, lalu kemudian mendatangkan dia yang ahli, mereka yang ahli parenting untuk memberitahukan kepada orang tua bagaimana memperlakukan anak, bahwa membandingkan, lalu kemudian anak dituntut itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, itu kan sama sekali bukan solusi untuk mengembangkan diri anak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita paham apa potensi anak kita, dan itu yang digali dari situ. Jalan nggak itu pertemuannya? Kalau pertemuannya jalan, pasti jalan. Nah, implementasinya kan tergantung dari, balik lagi ke orang tua ya gitu, bagaimana dia mau mengimplementasikan itu kepada anak-anaknya gitu. Mbak, ada nggak kira-kira dari anak-anak itu mengatakan bahwa saya ke sekolah itu lari dari rumah, jadi saya merasakan sekolah itu adalah lingkungan yang lebih menerima dia dari. Ya, beberapa memang ada Mbak gitu, karena memang tadi ya situasi kondisi yang di rumah tidak nyaman untuk anak gitu. Nah di sekolah dia mendapatkan sesuatu yang lingkungan yang lebih menerima gitu. Nah makanya memang kalau kita melihat circle anak tuh kan lingkungannya anak, lalu keluarga, lalu kemudian sekolah. Nah, ketika dia kemudian di dirinya sendiri itu kan pertama itu kita harus bisa bentuk self esteem yang kuat dulu ya di diri anak, supaya kemudian dia ini tidak melakukan kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan. Kemudian di lingkungan orang tua, bagaimana kemudian orang tua ini bisa mengencourage anak untuk dia bisa menambah tadi mengembangkan self esteemnya tadi itu. Nah, maka ketika dia berhadapan dengan dunia luar yaitu sekolah gitu ya, dia makin bisa berperilaku yang dia itu bisa asertif kepada tindakan-tindakan yang tadi misalnya kekerasan gitu, dia bisa bilang tidak gitu. Dia bisa bilang bahwa aku nggak suka loh kalau aku digituin gitu. Misalnya yang seperti itu, semudah itu. Atau kemudian dia tidak lalu kemudian bertahan dalam lingkungan pertemanan yang toksik misalnya. Dia bisa bilang, aku tuh udah nggak bisa berteman dengan kalian karena kalian begini, aku akan memilih lingkungan pertemanan yang baru. Ada keberanian sendiri. Belum bisa. Sekarang. Kalau sekarang ini sudah banyak ya, karena memang banyak pendidikan karakter di sekolahan, itu anak-anak mulai kemudian terbuka bahwa oh iya ya, aku nggak harus berteman dengan circleku ini terus gitu, dan aku bisa kemudian mencoba keluar gitu, dan kemudian lebih menggali diri potensi diri gitu untuk bisa berkembang lebih baik. Ya, gitu. Untuk menggali diri itu sendiri yang kemudian membuat dia percaya diri itu akan saya tanyakan bagaimana caranya di sekolah mensupport itu. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan ajak Anda mengikuti pariwara berikut ini. Pemirsa, pendidikan diri kekerasan masih kita bahas. Ini kita sudah ada di segmen terakhir. Kita agak speednya, kecepatannya kita akan tingkatkan pemirsa. Kita ke Pak Tim dulu, Pak Tim. Ayo Pak Tim, kita coba lihat anak-anak ini siapa sih yang menjadi figurnya pertama kali yang bisa merubah dia? Orang tua? Iya, jadi ada beberapa penelitian bahwa orang tua itu bukan lagi memegang peran untuk mempengaruhi anaknya. Jadi pertama itu yang berpengaruh pada anak itu adalah media. Kedua baru teman sebaya atau peer group, atau friends.
Baru ketiga itu orang tua. Baru yang keempat itu tokoh masyarakat, guru dan sebagainya, itu keempat. Jauh ya berarti. Jadi ini sudah terjadi pergeseran. Ini sekaligus juga menandakan bahwa kita berada di era post-truth. Era post-truth itu tadinya ethical base, kemudian kita bergeser menjadi experience base. Dari theoretical base menjadi basisnya data base. Dari sistematis menjadi sistemik. Ini dari etik menjadi emik. Ini kawan saya dulu Profesor Gunawan Santoso yang menyampaikan ini perubahan-perubahan zaman dari post-truth. Tadinya etik, jadi semuanya kan berdasarkan pada etik. Orang tua kita ini masih pendidikannya berdasarkan etik. Tapi pendidikan sekarang itu bukan lagi etik, tapi pendidikan berdasarkan emik. Emik itu experience. Anak itu apa yang menjadi experience mereka, ini yang akan tertanam. Oke, kalau kita lihat nanti tanggal 8 ya Pak? Tanggal 8 apa? Iya, 8 Mei. 8 Mei itu apa yang kemudian bisa kita berikan kontribusi agar kita kurangi keadaan seperti ini? Ya, yang biar gak banyak birokrasi, aturan dan segala macam itu Pak? Jelas, yang jelas kita harus membuat suatu sistem pendidikan nasional yang di ramah anak, sistem pendidikan nasional yang menempatkan pendidikan itu sebagai misi, sebagai raison d'être. Raison d'être itu penting. Pendidikan itu bukan barang, bukan sesuatu, tapi pendidikan itu sebuah transmisi peradaban bangsa kita. Maju mundurnya sebuah bangsa itu dipengaruhi dari pendidikan. Siapanya toh Pak? Ini saya dari tadi itu mau nanya, siapanya? Tokohnya atau siapanya yang harus benar-benar bertanggung jawab sama ini? Iya, ada dua pendekatan dalam pendidikan. Satu pendekatan kuantitatif positivistik. Ujung-ujungnya outputnya kuantitatif positivistik ini kita berlomba-lomba tadi nilai. Kemudian semua yang diukur, kemudian prestasi kognitif, dibesar-besarkan. Ini pendekatan kuantitatif positivistik. Pendekatan yang kedua itu pendekatan yang kualitatif naturalistik. Naturalistik tadi basisnya pengalaman, basisnya karakter, basisnya kreativitas, basisnya critical thinking dan sebagainya. Dan bukan kuantitatif tapi kualitatif. Bisa ya Pak kita dialog dengan mereka nanti? Maka sebetulnya konsep merdeka belajar itu konsep yang bagus. Mendidik jiwa merdeka. Itu anak itu ketika berada pada suatu sistem pendidikan yang basisnya itu adalah joyful learning, maka anak itu harus memiliki jiwa yang merdeka dulu. Berarti kalau misalnya ini tidak bisa dirubah, berarti anak-anak kita tetap sama? Ya pasti gini loh, yang terjadi pada anak-anak kita ini kan kita sebagai dampak dari pembangunan, kebijakan pembangunan yang salah. Saya harus bilang bahwa kebijakan pendidikan Indonesia itu belum tepat. Karena faktanya ujungnya itu pendidikan di keluarga. Keluarga itu seharusnya sebagai basis, sebagai core dalam sebuah trisentra pendidikan. Ya. Baru kemudian masyarakat dan sekolah. Tapi kita ini kan kebalik. Kita ini tidak bisa membedakan pendidikan dan pengajaran itu. Padahal di pertama undang-undang pendidikan, pokok-pokok pendidikan dan pengajaran sudah dibedakan. Pendidikan sendiri, pengajaran sendiri. Ya. Nah gitu loh. Mendidik itu kompetensi dan juga karakter. Maka saya titip pesan sponsor ini dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sebuah kebijakan untuk DIY ini menjalankan apa yang disebut sebagai pendidikan khas Yogyakarta. Pendidikan yang basisnya itu karakter, basisnya filosofi Yogyakarta dan nilai-nilai Yogyakarta. Bukan hanya anak itu kemudian diminta untuk menggunakan pakaian Jawa saja, tapi juga terinternalisasi dengan filosofi Yogyakarta. 3 filosofi, Hama Mayu Hayuning Bawono, kemudian Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti. Baik, ya itu juga saya sudah pernah dengar tahun lalu ya Mbak Kiki. Saya selalu dengarnya tahun lalu. Mbak Kiki, kalau sekarang kita lihat kita kasih pendapat Mbak Kiki aja untuk pendidikan kita, kekerasan yang ini bagaimana Pak? Ini butuh sinergi yang jelas. Kalau kita tadi melihat banyak sekali kemudian entitas yang harusnya berperan dalam dunia pendidikan, ya untuk memperbaiki kita butuh sinergi dari orang tua, kemudian dari sekolah, masyarakat, kalau ada yang pemerintah. bilang kita sudah melakukan itu semua, tapi yang kurang mananya?
jangan lelah untuk melakukan itu karena kan ini berganti terus ya ini anak itu kan lalu tumbuh dewasa besar gitu. Nah itu kita harus melakukan itu terus gitu. Bagaimana konsistensi tadi ya menghidupi komitmen dari tiap-tiap entitas ini itu yang kemudian memang harus kita kejar sekarang. Kalau mau kemudian ada implementasi ya pendidikan tanpa kekerasan di sekolah. Gitu. Baik, pendidikan masuk kurikulum maksudnya? Semuanya, sistemnya, lalu kemudian dari apa namanya yang ada Karena di dalamnya. Kemarin juga ada korupsi mau masuk kurikulum, Mbak. Kalau pendidikan masuk kurikulum nanti mereka berat lagi nanti. Baik, kita ke Mbak Riana, Mbak. Apa yang kemudian Mbak evaluasi untuk nir kekerasan ini? Oke, kalau dari hasil kemarin kami sempat dari Prodi Kebijakan Pendidikan melakukan riset terkait dengan apa yang perlu kita lakukan ya untuk setidaknya menanggulangi atau mengurangi kasus-kasus kekerasan gitu ya. Kembali lagi ke salah satu, sebenarnya ada banyak yang kami lakukan. Kalau dari sisi SD itu yang tadi adalah evaluasi kebijakan sekolah ramah anak yang kami membuat suatu model. Modelnya itu namanya adalah model EXARAM yang singkatan dari evaluasi kebijakan sekolah ramah anak gitu. Nah ini memang benar-benar kami buat dan model itu tuh benar-benar bisa mengevaluasi kebijakan sekolah ramah anak mulai dari 6 aspek atau unsur yang ada di sudah ada dan itu dalam bentuk instrumen. Jadi bisa digunakan oleh semua sekolah sebenarnya, bisa juga tidak hanya untuk SD sebenarnya, untuk SMP bahkan SMA juga bisa untuk mengevaluasi kebijakan SRA ini. Jadi nanti akan nampak nih bagian mana yang sudah maksimal, mana yang sangat kurang, mana yang belum. Nanti harapannya bisa diperbaiki gitu. Jadi nggak hanya sebatas oke, ya udah kami sudah menerapkan gitu enggak, tapi jelas. Ya ini tampaknya 1 jam kurang tentang pendidikan ini. Tapi kita akan coba menggali lagi, Pak. Terakhir Pak dari Pak Tim. Pak Tim, apa yang akan Pak Tim sampaikan? Ya bahwa munculnya kekerasan di sekolah atau di lingkungan sekolah itu berawal dari kegagalan di keluarga. Karena basis pendidikan itu ada di keluarga. Maka kuatkanlah pendidikan keluarga dan negara harus memfasilitasi bagaimana negara itu hadir untuk mendidik negara dan negara meneladani jangan sampai negara melakukan kekerasan terhadap warga negaranya. Ya, itu. Baik, jadi di sini bahwa kita perlu adanya evaluasi terus menerus ya. Berapa tahun sekali Mbak? Harusnya ya, setahun sekali. Setahun sekali. Kemudian program sudah jalan. Dari Mbak Kiki sendiri, pendampingan Mbak Kiki. Kalau pendampingan sudah, satu yang kurang apa Mbak? Yang masih dirasa kurang? Iya, monitoring ya. Monitoring itu penting gitu. Untuk tadi tahu bahwa kemudian hasilnya ini sudah tepat atau ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Baik, itu penting. Ya. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Pak Tim, Mbak Kiki, Mbak Riana, terima kasih sudah hadir di ranah publik. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, pemirsa, keluarga, tonggak dari pendidikan anak-anak ini jangan sampai lengah. Kembali keluarga. Terima kasih, bersama kami kita kembali di ranah publik episode mendatang. Selamat malam.